Kami mengucap syukur karena memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau ya Allahku. Inilah bukti kesetiaan kami, karena memang Engkaulah Allah yang bisa diandalkan dalam kehidupan kami. Mari Allahku, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Bawa kami di dalam pengertian-Mu, sehingga apapun yang kami boleh dengar saat ini, Engkau mengerjakannya di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Engkau menerjemahkannya ya Allahku, sehingga dengan demikian kami pulang dengan membawa berkat kasih karunia yang dari Engkau. Kami pulang tidak sama ketika kami datang, sebab ketika kami pulang, kami mendapatkan berkat kasih karunia yang dari Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Hadir di tengah-tengah kami, bawa kami di dalam kehendak dan rencana-Mu dan kebenaran-Mu ya Roh Kudus. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Saya berharap suasananya mesti agak mendung, tapi saya berharap panjenengan lebih gumyak. Ya, kalau pagi tadi masih rada adem, ditambahi AC, sehingga tambah apa saudara? Lerek-lerek gitu ya. Sehat semua? Amin. Salam Mandalium. Ya, gue bingung toh. Apa salam Mandalium Bapak Ibu? Kemarin saya mendapatkan kata ini. Mandalium itu man, aman. Dali itu terkendali. Yem itu ayem. Jadi, aman, terkendali, dan ayem. Tambahi siji meneh, tentrem. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saat ini saya diberi sebuah tema, sebenarnya berbicara mengenai karakter Yesus Bapak Ibu. Nah pada saat ini saya mau berbicara mengenai tema ini, hidup seperti Yesus. Sama aja saudara, kalau kita nggak memiliki karakter Yesus, kita tidak akan bisa hidup seperti Yesus, itu sudah jelas. Saudara yang saya kasihi, kalau seandainya panjenengan rindu untuk ketemu saya setiap hari, nah ini ada channel YouTube, silahkan nanti Bapak Ibu mampir kalau senang browsing di situ. Saya punya channel YouTube, di situ ada renungan dan juga ada khotbah. Jadi monggo panjenengan nek rindu kepengen ketemu dengan saya setiap hari bisa ya. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Biar yang rindu istri dan anak-anak saya aja ya. Aku kepengen nonton irunge bapakku, irunge bujuku gitu ya, buka channel YouTube. Gitu ya Bapak Ibu. Nah saudara yang saya kasihi, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-15, Tuhan memberikan satu perintah yang luar biasa. Monggo Pak. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama, seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya, jelas Bapak Ibu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Jadi Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Supaya apa? Supaya kamu, kita juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Intinya apa? Yesus menghendaki supaya kita melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Yesus pada waktu Yesus mengadakan pelayanannya selama 3 tahun di dunia ini. Nah saudara yang saya kasih jelas di situ tadi, hidup seperti Yesus. Nah saudara, next fokus khotbah saya pada kesempatan yang berbahagia ini hanya ada 2 saudara. Yaitu bagaimana hidup seperti Yesus itu. Kemudian yang kedua, seperti apa contoh real, contoh nyata untuk bisa hidup seperti Yesus itu. Hanya 2 hal ini. Ya, saya berharap masa-masa pandemi ini kita cepat berkumpul dan kemudian cepat bubar. Ya, sehingga akhirnya nanti tidak memerlukan waktu yang lama. Kita mau masuk ke fokus yang pertama. Bagaimana hidup seperti Yesus? Piye carane kita supaya kita bisa hidup seperti Yesus? Maksudnya seperti itu. Next. Ya, monggo Mbak. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, ini saya katakan supaya saudara menjauhkan diri dari dosa. Tetapi jikalau saudara jatuh ke dalam dosa, ada orang yang akan membela saudara di hadapan Bapa. Namanya ialah Yesus Kristus. Ia serba baik dan menyukakan hati Allah
dengan sepenuhnya. Bapak Ibu Saudara, kalau panjenengan saat ini membuka di terjemahan baru, saudara tidak mendapatkan ini. Tetapi maknanya sama, itu dari terjemahan firman Allah yang hidup Bapak Ibu. Dan situ sudah jelas dikatakan bahwa siapapun yang berbuat dosa, meskipun saudara tahu ya, sadar atau tidak sadar, bahwa kita ini sering kali berbuat dosa, ada satu pengantara yang menghantarkan semua apa yang kita pergumulan itu kepada Bapa. Dan bukan hanya itu, ada satu orang yang akan mengampuni dosa saudara, namanya Yesus. Dan dikatakan di situ tadi, ia serba baik dan menyenangkan hati Bapa. Ini loh Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Di akhir nanti saya juga akan ngomong tentang ini, bagaimana caranya hidup seperti Yesus. Karena apa? Yesus hidup serba baik dan menyenangkan hati Bapa. Yang paling penting di sini adalah menyenangkan hati Bapa. Itu loh Bapak Ibu. Nah kemudian di situ dikatakan ada pengantara, yaitu Yesus. Kenapa kita perlu perantara saudara? Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka kemudian apa? Roma 3:23. Kita sudah terpisah dari Allah. Dan saudara tahu hukuman Allah, apa dosa itu adalah maut saudara. Ini jelas. Dengan kondisi manusia yang berdosa itu, maka kemudian manusia tidak akan bisa berkomunikasi dengan Allah. Maka memerlukan seorang pendamai. Memerlukan Kristus sebagai apa? Penghapus dosa terlebih dahulu. Sehingga akhirnya apa? Kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Dan Yesus mengatakan dalam ayat ini siap untuk itu Bapak Ibu. Ada satu pribadi, ada satu orang. Keberadaan Yesus sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Yang siap menjadi perantara apapun yang kita pergumulkan. Bahkan menghapus segala dosa kita. Namanya Yesus saudara. Next. Ayat yang kedua. Dialah yang menanggung hukuman Allah karena dosa kita dan membawa kita kepada persekutuan dengan Allah. Dia sendirilah pengampunan bagi dosa kita, dan bukan hanya dosa kita, melainkan juga dosa seluruh dunia. Ayat 3. Bagaimanakah kita dapat yakin bahwa kita adalah miliknya? Caranya ialah dengan melihat ke dalam diri sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh berusaha melaksanakan kehendaknya? Puji Tuhan. Ayat kedua tadi sudah jelas. Dialah yang akan menghapuskan dosa semua manusia. Bahkan dosa dunia ini. Tetapi ingat. Hanya pribadi yang respon dan mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatlah yang akan mendapatkan keselamatan. Ini sudah jelas saudara. Yesus menjadi perantara, Yesus sebagai penghapus dosa kita. Permasalahannya adalah apakah kemudian kita termasuk menjadi miliknya. Ini loh saudara. Bukti bahwa kita milik dia adalah ketika kita apa saudara, sungguh-sungguh apa? Yang bergaris merah, bersungguh-sungguh berusaha melaksanakan kehendak. Ini loh. Jadi kalau kita benar-benar sungguh melaksanakan kehendaknya, firman ini menjamin kita menjadi milik Yesus. Dan ketika kita menjadi milik Yesus, saudara, dosa-dosa kita diampuni jelas. Bahkan Yesus menjadi perantara bagi setiap apa yang kita pergumulkan kepada Bapa. Karena dosa kita sudah dibersihkan oleh Dia. Catatannya, kita harus menjadi miliknya. Dan bukti ketika kita menjadi miliknya, yaitu ketika kita melaksanakan kehendaknya. Dan kehendaknya itu ada di mana saudara? Ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Permasalahannya, bagaimana mungkin saudara bisa melaksanakan kehendaknya sedangkan saudara tidak pernah mendapatkan kehendaknya? Kenapa tidak mendapatkan kehendaknya? Karena tidak pernah membaca kebenaran firman Tuhan. Intinya di situ saudara. Baca firman Tuhan, biar kita mengetahui kehendak Yesus. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita sudah tahu di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 itu dikatakan apa?
Ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia tidak akan pernah mengalami masa-masa baik. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Saudara mau mengandalkan kekuatan sendiri, berjalan menurut kekuatan sendiri dalam setiap sisi kehidupan panjenengan, monggo. Tetapi kita tidak akan mendapatkan jaminan itu. Tetapi ketika kita mengandalkan Allah, jaminan itu ada. Dia menjadi penghapus dosa kita, bahkan dia menjadi perantara setiap doa pergumulan kita. Saya kembalikan kepada panjenengan. Mau menjadi milik Yesus dengan melaksanakan seluruh apa yang menjadi kehendaknya, atau saudara mau melakukan kehendak panjenengan sendiri? Pilihan ada di tangan saudara. Tetapi kalau panjenengan mau hidup seperti Yesus, lakukan kehendaknya. Next. Ayat 4 dan 5. Orang mungkin berkata, saya orang Kristen, saya sedang dalam perjalanan ke surga, saya milik Kristus. Tetapi apabila ia tidak menjalankan kehendak Kristus, ia seorang pendusta. Mereka yang menjalankan kehendak Kristus akan belajar untuk makin mengasihi Allah. Itulah cara untuk mengetahui apakah saudara orang Kristen atau bukan. Jelas. Saudara menjadi milik Kristus atau tidak? Saudara dicap sebagai kebenaran orang Kristen ataukah orang Kristen yang kebenarannya hanya di KTP? Bukti ini apa? Ketika kulolan panjenengan menjalankan kehendak Kristus. Kalau ada mengeklaim, orang yang mengeklaim aku orang Kristen dan sekarang sedang menuju ke surga dan saya akan diselamatkan, tetapi dia tidak melakukan kehendak Kristus, dikatakan firman Tuhan tadi apa saudara? Ya betul, ini dia. Bahasa daerah saya mengatakan ndoblok ngapu si. Ini loh saudara. Bukti kalau panjenengan menjadi milik Kristus dan bukti panjenengan sebagai orang Kristen, dikatakan di sini, mana tadi? Kalau saudara apa? Menjalankan kehendak Kristus. Kalau saudara tidak menjalankan kehendak Kristus, sedangkan saudara mengeklaim saudara akan masuk surga dan Anda sebagai orang yang dicadangkan untuk masuk surga, itu adalah pendusta. Simple. Ya. Dengan menjalankan kehendak Kristus, saudara akan menjadi anak Allah. Saudara akan diampuni segala dosa saudara. Bahkan Yesus bersedia menjadi perantara di ayat yang pertama tadi. Next. Ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia orang Kristen, ia harus hidup seperti Kristus. Jelas saudara. Kalau saudara mengatakan aku orang Kristen, aku milik Kristus, aku akan masuk surga. Yesus yang menjadi perantara dan menghapus dosaku. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan? Simple. Harus hidup seperti Kristus. Kristus hidup dengan menyenangkan hati Bapa. Dan tadi sudah dijelaskan bagaimana caranya untuk kita hidup seperti Kristus. Next, kesimpulan dari ayat-ayat ini tadi. Ini dia Bapak Ibu. Bagaimana hidup seperti Kristus? Kita harus menjalankan kehendak Yesus, melakukan firman-Nya, karena inilah yang menyukakan, menyenangkan hati Bapa. Clear, saudara, jelas. Saya tidak berbicara dan tidak menyinggung bagaimana saudara mengawalinya dengan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena berkali-kali dari mimbar ini saya berteriak tentang itu.
Tetapi jelas di sini tadi bagaimana supaya kita hidup seperti Kristus yang memiliki karakter Kristus itu. Tidak ada jalan lain. Hidup seperti Kristus. Caranya bagaimana? Melakukan kehendaknya, melakukan firman-Nya. Sebab dengan melakukan kehendaknya, melakukan firman-Nya, kita menjadi milik Allah. Dan ketika kita menjadi milik Allah, saudara yang saya kasihi, penebusan itu diberikan kepada kita dan dia menjadi pengantara setiap doa kita. Dan itu yang akan memampukan kita memanggil Bapa dengan Bapa kami yang ada di surga. Allah Sang Rama ingkang ada dampar wonten kraton swarga mulya saha langgeng. Begitu dekat saudara. Syaratnya ini tadi. Fokus yang kedua, next. Seperti apa contoh nyata, ya? Seperti apa contoh nyata hidup Yesus itu? Seperti Yesus itu. Contohnya seperti apa? Monggo, Mbak. Matius 20 ayat 26 dan 27. Tetapi di antara kalian lain halnya. Siapa yang ingin menjadi pemimpin harus menjadi pelayan. Dan jika kalian ingin menjadi yang paling tinggi, maka kalian harus melayani seperti seorang budak. Saudara, saya selalu katakan, entah di dalam kepemimpinan Kristen di dalam gereja, maupun kepemimpinan sekuler yang dijalankan oleh orang Kristen. Kalau prinsip ini dijalankan luar biasa. Jalan menuju ke atas itu arahnya ke bawah. Piye maksudnya gue mas kok mblibet kayak gitu. Saudara, kalau kita mau menjadi seorang pemimpin, kita harus merasakan terlebih dahulu gagang sapu. Kita harus merasakan terlebih dahulu kain pel. Jadi kalau kita mau ke atas, jalannya ke bawah, saudara. Dengan belajar apa yang ada di bawah, kita akan mengetahui rekasane neng ngisori koyong ini. Sehingga suatu saat ketika saudara naik menjadi seorang pemimpin, saudara sudah memiliki pengalaman hidup. Biar rekasane dadi wong ngisoran gue. Dia di bawahan itu seperti apa, jadi hamba itu seperti apa, jadi budak itu seperti apa. Sehingga akhirnya apa, ketika saudara menjadi seorang pemimpin, hati saudara itu bisa merasakan bagaimana susahnya. Sehingga membuat saudara tidak sewenang-wenang. Dan Kristus telah melakukannya. Ia merasakan bagaimana diludahi saudara. Ia merasakan bagaimana ditempilingi, diseret, dicambuk, dimaki, dicaci. Dia merasakan. Sehingga ketika saudara datang kepada Bapa, datang kepada Yesus dengan menangis karena hati saudara hancur, Yesus merasakannya. Dan ketika pemimpin Anda, Yesus merasakan, dia akan peduli kepada saudara. Contoh realnya seperti ini. Coba mari kita lihat next. Monggo, Mbak. Matius 20 ayat 28. Kalian harus bersikap seperti aku, karena aku, Mesias, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang. Contoh realnya seperti apa? Jelas Yesus mengatakan, aku datang untuk melayani, bukan dilayani, dan mengorbankan hidupku untuk kalian. Lantas bagaimana prinsip yang bisa kita ambil? Inilah saudara. Yang kedua, fokus kita. Seperti apa contoh nyata untuk hidup seperti Yesus? Berani berkorban untuk melayani dan mengasihi. Berani berkorban. Berkorban apa saja? Jangan kemudian lari ke harta dan benda tok. Berkorban waktu, tenaga, pikiran. Syukur-syukur harta, benda. Untuk apa saudara? Melayani Allah terlebih dahulu. Ingat, melayani Allah terlebih dahulu, dampaknya, impacts-nya, kita akan dimampukan melayani sesama. Ini loh Bapak Ibu.
gereja kita membuka panjenengan untuk ambil bagian, mendorong panjenengan, maka kemudian ada sekolah pelayan Tuhan untuk mempersiapkan panjenengan. Di masa pandemi ini minta maaf ya, untuk sementara dihentikan. Tetapi ada peluang untuk melayani. Mau menjadi pendeta silakan. Mau menjadi pintas monggo. Mau menjadi pemain musik monggo. Mau menjadi dancer, tamborin atau singer monggo. Worship leader monggo Bapak Ibu. Ambil bagian melayani Allah. Dengan demikian saudara akan dimampukan untuk melayani yang kelihatan sesama kita. Melayani sing ora ketok wae ora gelem arep nglayani sing ketok. Sing ketok angelan saudara. Nek panjenengan berhasil melayani sing ora ketok, wong sing ora ketok wae tak layani apa meneh sing ketok, akan mudah untuk dilayani. Intinya saudara, kalau Dr. Edilio itu mengatakan apa? Kita itu harus dibangun ke atas. Hasil persekutuan dengan Allah ke atas ini akan membangun manah panjenengan ke dalam. Ketika manah panjenengan sudah dibangun, maka kemudian apa? Kita tinggal landas, keluar berhubungan dengan orang lain. Dan ini prinsip Yesus. Saudara, ambil bagian untuk melayani, berkorban, melayani, dan mengasihi Allah terlebih dahulu. Dan kemudian mengasihi sesama. Kesimpulan khotbah saya saudara. Next. Hanya 2 ini. Berarti kena kesimpulan mulai no Mas. Ya. Kesimpulan no. Ya. Oke, ada 2 hal ini. Bagaimana hidup seperti Kristus? Caranya menjalankan kehendak Yesus, melakukan firman-Nya, menyukakan hati Bapa, karena itu semua menyukakan hati Bapa. Kehendak Yesus adalah kebenaran firman. Mari, mulai sekarang, dan saya yakin saudara juga sudah menjalankan, tetapi yang belum menjalankan mulai sekarang, baca firman setiap hari. Karena disitulah kehendak Yesus itu akan ada. Dan ketika panjenengan melakukan kehendak-Nya, melakukan firman-Nya, Anda menjadi milik Kristus. Tadi sudah dikatakan. Dan ini membuktikan bahwa panjenengan orang percaya, orang Kristen yang bukan Kristen KTP. Dengan melaksanakan kehendak Bapa ini, panjenengan menjadi milik Yesus. Panjenengan akan ditebus dosa-dosa panjenengan. Bahkan Yesus siap menjadi perantara. Dari 1 Yohanes 2 ayat 1, 2, 3, 4 sampai link ke 6 tadi mengatakannya. Jadi bagaimana caranya? Ini loh saudara. Menjalankan kehendak Yesus atau melakukan firman-Nya. Karena itulah yang menyukakan hati Bapa. Sehingga dengan demikian panjenengan akan memiliki karakter Kristus. Kemudian contoh realnya seperti apa? Melakukan kehendak Bapa, berani berkorban untuk melayani dan mengasihi. Tadi sudah saya sebutkan dan saya sudah katakan, berani berkorban, waktu, tenaga, pikiran. Bahkan kalau memang Allah kehendaki, harta yang telah diberikan kepada kita oleh Allah, kita pergunakan untuk melayani dan mengasihi. Melayani dan mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Dampaknya, impacts-nya. Saudara, dimampukan untuk melayani sesama. Kita akan pujikan pujian yang telah dipersiapkan oleh Wakil Leader. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang atau pagi yang berbahagia ini. Haleluya Yesus. Ya. Mari kita belajar seperti Yesus dengan menjalankan kehendak-Nya. Kita realitakan dalam pelayanan kita. Bagaikan bejana Ya. siap dibentuk, demikian hidupku. Firman tadi mengatakan saudara, aku adalah orang Kristen, berhak saudara mengeklaim seperti itu. Aku sedang menuju ke surga dan aku memiliki keselamatan itu. Tetapi saya mau katakan kepada saudara seperti halnya firman tadi, itu adalah pendusta.
jika saudara tidak melakukan kehendak Yesus dalam kehidupan saudara. Itu kata firman saudara. Untuk itu mari sediakan hati saudara untuk dibentuk bagaikan bejana. Biar penjunan itu yang akan membentuk hati saudara, mempersiapkan hati saudara. Untuk apa? Ambil bagian dalam pelayanan. Baik pelayanan untuk Allah maupun pelayanan untuk sesama kita saudara. Amin. Yesus. Amin. Mulai saatnya kembali lagi kepada firman Tuhan. Belajar firman Tuhan setiap hari untuk melakukan kehendak dan rencana Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian saudara akan menjadi manusia-manusia ilahi, manusia-manusia yang berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan setiap saat, setiap waktu. Haleluya. Kuasa Roh-Mu, ya, kita diperbaharui setiap waktu, setiap saat. Amin. Dalam rumah-Mu, haleluya Yesus. Ya, di tangan-Mu berdoa seluruh kehendak-Mu. Ya, katakan bersama-sama, ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Kami rindu untuk seperti Engkau yang menyenangkan hati Bapa setiap saat, seperti setiap waktu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk kami taat dan setia melaksanakan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Nama-Mu, beri kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya, haleluya. Saya akan berdoa untuk saudara. Bukan kebetulannya Allahku apabila pada kesempatan ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk seperti Engkau. Mari Tuhan, ajar kami memiliki hati seorang murid. Hati yang mau mendengar, hati yang mau menerima, hati yang mau melaksanakan. Ajar kami dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu dan melaksanakannya dalam setiap sisi kehidupan kami. Sebab ini bukti kami melakukan kehendak-Mu. Dengan demikian kami menyatakan bahwa kami orang Kristen, orang percaya, dan kami menjadi milik Engkau. Dan ketika kami menjadi milik Engkau, pengampunan dosa telah Engkau sediakan. Bahkan bukan hanya itu ya Allahku, Engkau menjadi perantara setiap keluh kesah kami kepada Bapa. Dan kami mengucap syukur imam yang agung, imam yang baik, ya Tuhan Yesus sendiri. Dengan jalan melayani Engkau, impacts-nya melayani sesama. Dengan hati kami, pikiran kami, waktu kami, bahkan harta milik yang telah Engkau berikan kepada kami. Mari Tuhan, buka hati untuk setiap jemaat-Mu melakukan kebenaran firman-Mu.
Dengan demikian ya Allahku, kami siap menjadi manusia-manusia ilahi, manusia-manusia yang seperti Engkau, berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu, dan yang terlebih besar menyenangkan hati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.